Lukman Republik menghadirkan informasi terkini, yaitu mantan pemain sepak bola nasional, pemain Persu Sumeneb, Bapak Abdus Salam, sekaligus sebagai pemerhati sepak bola Kabupaten Jember, menggugat pelaksanaan Kongres ASKAP yang dilaksanakan bersamaan sosialisasi Raperda di Aula PB Sudirman Pemkab Jember pada hari ini, hari Rabu 11 Oktober 2023. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak wawancara Lukman Republik Media Nasional Sinopsis.id bersama Bapak Abdus Salam berikut ini. ASKAP gitu loh. Jangan memakai baju satu Pak ya, harus Iya, baju dua. iya, Bisa membedakan dia sebagai anggota dewan, dia sebagai ketua ASKAP. iya, Terima kasih kita. iya, iya. Demikian wawancara Lukman Republik bersama Bapak Abdus Salam, salah satu pemerhati sepak bola yang ada di Kabupaten Jember, dan beliau juga mantan pemain nasional, pemain Persu Sumeneb asli Jember. Ini saya dengar yang anu sosialisasi perda, wartawan tidak boleh meliput. Wartawan tidak boleh meliput. Iya, Ya, ada lah itu sosialisasi seharusnya terbuka untuk umum. Biar Karena itu semuanya terkait tahu. dengan Raperda. Iya, semuanya tahu. Lah kenapa sekarang wartawan tidak bisa meliput? Harusnya terbuka. Ya. Terbuka artinya perdanya itu nanti mengena sesuai keinginan masyarakat. Jadi kalau ada apa-apa masyarakat tidak bisa bergejolak. Ini loh, ini sudah disosialisasikan. Dan itu penting Pak, bisa dikasihkan itu, Pak. Yang Oh wartawan. ya. Iya, wartawan tidak boleh masuk katanya ini. Aduh, hebat Jember ini. Ya, Jember keren, Jember hebat. Ya, oke, sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari Media Nasional Sinopsis.id. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, Lukman Republik bersama Bapak Abdus Salam, salah satu mantan pemain Persu Sumeneb asli Jember, dan beliau sekarang sebagai pemerhati sepak bola yang ada di Kabupaten Jember. Pada hari ini, pada kesempatan ini, saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak Abdus Salam terkait dengan pelaksanaan Kongres ASKAP, yang mana pada hari ini ASKAP melaksanakan kongres di Aula PB Sudirman Pemkab Jember. Assalamualaikum Bapak. Ya. Terkait dengan pelaksanaan kongres ASKAP yang berlangsung pada hari ini di Aula PB Sudirman, bagaimana pendapat Bapak sebagai pemerhati sepak bola? Ya, terima kasih. Saya tertarik dengan adanya ASKAP kali ini, karena ASKAP kali ini diadakan terkesan mendadak sekali. Jeda kira-kira undangannya 3 atau 4 hari yang lalu kepada klub, moro-moro diundang ada kongres ASKAP. Jadi ini menarik sekali. Saya yakini dan saya menduga ini adalah rangkaian dari beberapa masalah yang ada di ASKAP. Boleh saya cerita sedikit, yaitu perjalanan ASKAP. Yang pertama, tahun kemarin yang saya tahu, yang saya ikuti, ASKAP itu punya dawe dua gelaran, yaitu Liga Nusantara usia 10, 12, dan Suratin usia 13 dan usia 15. Saya tertarik sekali. Satu, programnya bagus, artinya bisa menampung bakat dan mengetahui bakat-bakat anak-anak mulai dari U10, U12, U15, dan U13. Namun di dalam pelaksanaan itu kayaknya terkesan atau diduga ada 2 kepentingan. Satu, yang paling utama adalah pencitraan. Yang kedua, kepentingan bisnis. Mengapa saya sebut kepentingan bisnis? Karena di dalamnya
banyak dugaan yang berbau uang. Satu, Askap itu untuk ikut serta Linus dan Suratin harus membayar uang pendaftaran. Berapa Pak? Kalau Suratin 1 juta. 1 juta. Kalau Linus kalau tidak salah nih ya, mungkin 500.000. Nah, pendaftaran itu ada bermacam-macam peruntukan. Untuk Piala Suratin, peruntukannya salah satunya yaitu regulasi yang dibuat oleh Askap, peserta Suratin harus ber-BPJS. Sebelum main itu harus ber-BPJS. Belum bermain. Jadi dalam pendaftaran 1 juta itu include dengan pendaftaran BPJS. Jadi begitu bayar pendaftaran, menyerahkan syarat misalnya kakak, karena itu didaftarkan sebanyak 21 pemain dan official untuk menjadi anggota BPJS ketenagaan. Nah, ini yang menarik dalam realitanya, dalam satu klub misalnya 21 pemain dan official yang didaftar di BPJS cuma 10, 12, seharusnya di tim itu. Nah, sisanya kemana? Itu jadi pertanyaan kan. Satu, ini masuk ke unsur urusan uang. Satu, yang kedua, dalam kegiatan yang ada di stadion itu berbayar Pak. Artinya berbayar tidak hanya tiket, tapi parkir pun juga bayar. Parkir sepeda motor 5.000, mobil 10.000, sedangkan tiket masuknya 5.000. Ini kejadian yang 2022. Sampai sekarang urusan BPJS itu tidak terselesaikan. Sehingga begitu saya cross check ke BPJS, yang didaftar itu sudah dibekukan BPJS-nya. Karena apa? Bayar pertama kali mendaftar, habis itu tidak bayar lagi karena ketidaktahuan pemain. Sedangkan yang tidak terdaftar di BPJS ya otomatis tidak bisa apa-apa Pak. Tidak bisa apa-apa, tidak dapat perlindungan dari BPJS karena tidak terdaftar. Sementara uang pendaftaran BPJS itu sudah bayar pemain melalui uang pendaftaran yang 1 juta itu. Itu yang tertarik. Yang kedua, tiket itu kemarin tidak berpajak Pak, alias bodong. Ini terulang kembali. Ada bukti itu ya? Ada terulang kembali di tahun kemarin, di tahun sekarang ini Pak, 2003. 2003 itu ada Linus yang sudah terlaksana, terus Liga Pelajar, Galakarya. Semuanya masuk stadion bertiket Pak. Malah yang paling mahal itu Galakarya Pak. Galakarya 10.000 tiketnya Pak. Parkir sepeda motor 5.000, mobil 10.000. Kalau bawa mobil sama masuk itu sudah 20.000 Pak. Nah itu semuanya tidak berpajak. Yang sempat ramai itu kan? Sempat ramai. Nah, sekarang moro-moro Askap itu mengadakan kongres. Lucu juga kongres ini Pak. Klub yang ada di Jember yang punya voter itu kurang lebih 76 klub. Yang diundang cuma 49. Ada apa? Kalau pada waktu pemilihan ketua umumnya Sandi 79. Nah sekarang kalau kongres tinggal 76, yang kongres sekarang tinggal 49. Ada apa? Satu, yang 49 klub ini mendapat 2 undangan Pak. Yang pertama undangan kongres, yang kedua undangan sosialisasi rancangan peraturan daerah yang diadakan oleh anggota DPR Trisandi, DPRD Trisandi, yang juga ketua Askap. Lalu ada apa ini? Cuma beda jam. Kalau sosialisasi jam 9, kalau kongres jam 1. Ada apa? Ada apa? Dari sisi tempat juga, tempatnya di Gedung Bemkak. Dari sisi tempat. Jadi dari sisi akomodasi Pak, akomodasi dan konsumsi. Kalau yang namanya kongres Askap itu pasti murni semuanya dananya dari Askap Pak. Baik itu sewa tempat, konsumsi dan lainnya itu Askap. Nah, ini kok berbarengan dengan sosialisasi. Saya tidak akan mempermasalahkan acaranya, tapi mekanismenya kan harusnya Trisandi sebagai anggota dewan tahu etikanya bagaimana. Nah makanya saya mencoba untuk
klarifikasi atau istilahnya melaporkan ke BK. Bagaimana kejadian ini? Apa bisa ditindaklanjuti oleh BK? Karena saya punya audionya, tegas-tegas mengatakan kalau hari ini ada 2 acara. Ada audionya itu, ada 2 acara, 1 acara sosialisasi, 2 kongres. Ada apa ini? Ini yang perlu dipertanyakan terkait dengan ASKAP. Ini banyak persoalan Pak ASKAP. Di samping tiket, BPJS, ini saya juga punya bukti. Trisandi sebagai ketua ASKAP beberapa tahun yang lalu baru menjabat itu ada di WA mensosialisasikan SSB yang ada di Jember untuk segera dilegalkan, artinya harus terafiliasi dengan harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya akte notaris atau Kemenkumhamnya, punya lapangan dan lain sebagainya. Lah dari WA itu ada beberapa klub yang mengurus Pak, dan sudah memenuhi syarat, dan itu atas rekom ASKAP dibawa ke provinsi. Oleh provinsi disetujui dan mendapatkan SK. Yang lucu, setelah kalau tidak salah bulan Februari apa Maret ya, SK itu keluar, di ASKAP itu tidak diterima Pak menjadi anggota ASKAP. Menurut Bapak apa kira-kira? Loh, kan lucu Pak. Rekom itu kan berarti yang menyetujui untuk mendapatkan SK dari Asprop. Nah, begitu Jember tidak diakui, kan lucu Pak. Iya, kira-kira apa faktornya kira-kira? Lah, ini kondisi ASKAP sekarang. Kepentingan apa kalau bisa terjadi seperti ini? Seharusnya kan diterima. Seharusnya yang dia sendiri yang mengusulkan. Iya, harusnya ya diterima. Ada apa? Lah, inilah ASKAP Jember. Corak maritnya seperti ini. Kebetulan SSB itu ya milik pemain nasional. Iya, kayak SSB-nya Bayu Gatra, Jivos, dan Putra MD. Semuanya dapat SK dan sertifikat dari Asprop itu. Kalau tidak salah Rambi. Ya, kalau tidak salah. Loh, sampai saat ini itu tidak disetujui. Bahkan ketika klub itu tidak diundang dalam kongres Pak. Hari ini. Tidak diundang juga. Iya, boleh sampai konfirmasi ke Bayu Gatra. Saya sudah konfirmasi, tidak diundang ke kongres. Lucu kan? Lucu sekali. Jadi saya berharap untuk urusan tiket ya yang diduga ada penggelapan pajaknya sama BPJS, APH turun. Nah, kejaksaan sama kepolisian harus turun itu. Jangan sampai menunggu laporan. Kalau menunggu laporan kan kurang elok disangkanya ada sentimen pribadi dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah kejadian itu turun, APH itu akan lebih bijaksana. Karena penggelapan pajak loh Pak, masuk ranah korupsi. Kalau BPJS-nya mungkin pidana umum karena hak orang lain. Di situ mungkin pidana umum, bisa gak sharing nanti kejaksaan sama Polres itu. Saya harapkan turun. Kalau memang butuh kita selaku pemerhati sepak bola Jember, tidak apa-apa, kami siap untuk membedah dulu bersama dengan APH, terutama kejaksaan dan kepolisian, siap untuk memberikan boleh dikatakan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Saya kira tapi sudah bukan rahasia umum Pak. Sudah ramai di pemberitaan itu. Sudah ramai itu. Makanya dengan ramainya itu tolong APH segera bertindak. Itu. Jadi biar Jember itu maju Pak. Saya berharap Jember itu jadi kota sepak bola. Masa kalah sama Madura loh Pak. Madura punya Liga 1, Jember Liga 2 pun tidak itu loh. Jadi kritikan Bapak ini karena rasa sayangnya terhadap ASKAP ya? Saya rasa sayang sama ASKAP, rasa sayang sama bola Pak. Iya. Jadi biar pemain-pemain Jember yang bagus-bagus itu tidak lagi keluar Pak. Insya Allah kalau manajemen tertata rapi, ada kontribusi dari ASKAP atau pemerintah daerah ataupun pemerhati bola kepada pemain-pemain untuk bisa menjadi Liga 2. Insya Allah pemain-pemain bagus dari Jember yang ada di luar sekarang akan balik Pak, akan balik membela Jember karena Jember itu hebat Pak. Stadionnya kelas nasional, Eman kan. Berapa miliar yang dipergunakan untuk rehab persiapan Porto sampai sekarang tidak diperuntukkan untuk kegiatan sepak bola, kan rugi Pak, kan rugi kan. Nah, kita mengeluarkan biaya banyak tapi tidak untuk sepak bola, malah untuk konser. Iya, untuk konser. Loh, konser itu saya kira dari segi pemasukan oke, jual tiket. Tapi dalam kerusakan kan memperbaiki lagi. Iya, pasti rusak lapangan Pak. Ada yang rusak lah istilahnya.
Dan emang juga Pak, kalau ditempati itu pasti ada yang rawat, tapi kalau tidak ditempati perawatan kurang, ada tapi kurang, tidak maksimal. Saya jadi berharap kepada Pak Bupati untuk lebih terbuka dengan stadion. Satu. Yang kedua, Perizinannya lah ya. iya, izinnya harus dipermudah. Artinya Dispora diberi kewenangan untuk mengelola, mengizinkan bermain. Karena toh nanti dasarnya Dispora itu dengan Polres kok untuk pengamanan. Pasti dengan Polres itu. Kalau Polres tidak mengizinkan, Dispora tidak akan mengizinkan sewa stadion. Stadion di Jember ada di kota Jember ya, ada 2 Noto. Kondisinya memprihatinkan Pak. Jadi tolong kalau pengen Jember itu jadi kota sepak bola, 2 stadion ini dijaga. Terutama Noto supaya diperbaiki. Jelek banget Pak. Jelek banget, kayak lapangan karapan sapi kalau di Madura itu. Iya, eman. Stadion Noto itu eman, stadion bersejarah itu Pak. Ya. Stadion bersejarah. Stadion pertama kali. Iya, bersejarah itu. Jadi tolong diperbaiki itu. Jangan hanya untuk persiapan Porprov baru diperbaiki. Sementara pemeliharaan tiap tahunnya tidak berkelanjutan, kan habis Pak. Gitu. Jadi dengan harapan saya nanti saya untuk Kongres dan Susper ini kami akan ke DPR, ke BK mempertanyakan kalau bisa akan melaporkan bagaimana Trisandi melaksanakan 2 kegiatan ini dengan satu tempat dan Menggunakan fasilitas. ya saya akan mempertanyakan karena saya punya audionya Pak, ada pengumumannya kalau di situ ada 2 acara, Susper sama Raker dengan satu biaya kan gitu. Satu biaya. Iya. Namun yang dikhawatirkan kan di Askap dianggarkan, di Super juga. Ya, dikhawatirkan. Ya itu. Kalau memang Askap tidak punya biaya, mungkin bisa numpang. Saya kira ada. Dikemanakan hasil turnamen? Wong hadiahnya tidak sesuai kok Pak. Ini ada kejadian lagi Pak. Hadiahnya sangat tidak memenuhi syarat Pak. Dalam turnamen kayak Linos kemarin, hadiahnya sangat tidak memenuhi syarat. Semuanya menggerutu tapi tidak berani. Klub-klub juara itu menggerutu tapi tidak berani. Tidak sesuai Pak. Tolong Askap hargailah para pemain itu, kasih penghargaan yang layak. Karena di situ ada pendaftaran, ada tiket, tapi hadiahnya tidak layak Pak. Iya, janjinya ada ini seluruhan, ada dugaan kalau janjinya ada uang pembinaan, ternyata tidak ada uang pembinaan. Jadi pada intinya pelaksanaan Kongres Askap pada hari ini yang bersamaan dengan sosialisasi rancangan perda itu Bapak keberatan ya kalau dilaksanakan secara bersama-sama? Yang jelas saya sangat keberatan Pak, karena Susper itu yang diundang orang-orang Askap. yang diundang orang-orang Askap. Tidak ada orang lainnya lagi loh. Sedangkan Suspernya itu tentang rancangan ketertiban umum kan tidak nyambung. Dan nyambung harusnya kalau ketertiban umum itu terbuka lah, PKL, pengusaha kafe, pengelola hotel diundang. Bagaimana perda ini cocok enggak untuk pedagang kaki lima, untuk dari sosialisasinya ke sana. Ini orang-orang bola. Masa orang-orang bola suruh menertibkan jalan-jalan. Masuk PKL yang ada di situ Pak ya? Itu diundang. Di situ saya kira datang Pak, karena ada transportnya. Kalau PKL untuk meluangkan waktunya, kalau cuma 3 jam 4 jam datang, karena ada transportnya. Beda persen. Iya, insya Allah datang karena ada anggarannya. Kalau yang diundang peserta kongres, ya peserta Susper, kan lucu Pak. Lah itu nanti yang menjadi pertanyaan saya. Mempertanyakan inti laporan ke BK seperti itu. Peserta, fasilitas yang dipergunakan. Ya, jadi monggo lah kita sama-sama beretika lah. Dalam artian memposisikan etika kedewanan Trisandi sebagai anggota dewan dan sebagai anggota Askap. Jangan anggota dewan langsung masuk anggota Askap. Artinya bajunya lah harus diganti. Ini loh saya anggota dewan, besok ini loh saya Askap. Atau pagi anggota dewan, malamnya Askap gitu loh. Jangan memakai baju satu Pak ya, harus Iya, baju 2. iya. Jadi bisa membedakan dia sebagai anggota dewan, dia sebagai ketua Askap. Iya. Terima kasih ketua. Iya. Demikian wawancara Lukman Republik bersama Bapak Abdus Salam, salah satu pemerhati sepak bola yang ada di Kabupaten Jember, dan beliau juga mantan pemain nasional, pemain Persu Sumeneb asli Jember. Ini lagi Pak, ini saya dengar kabar
Yang aneh, sosialisasi perda wartawan tidak boleh meliput. Wartawan tidak boleh meliput. Iya, Yang tuh. ada lah itu Ya, seharusnya terbuka untuk umum. Biar Karena itu semuanya terkait tahu. dengan raperda. Iya, semuanya tahu. Lah kenapa sekarang wartawan tidak bisa meliput? Harusnya terbuka. Ya. Terbuka artinya perdanya itu nanti mengena sesuai keinginan masyarakat. Jadi kalau ada apa-apa masyarakat tidak bisa bergejolak. Ini loh, ini sudah disosialisasikan. Dan itu penting Pak, bisa dikasihkan yang Oh ya. Iya, wartawan tidak boleh masuk katanya ini. Aduh, hebat Jember ini. Ya, Jember keren, Jember hebat. Ya, oke, sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.